pengalaman dari 4 tahun di Rawamangun, ya bahasanya seperti ini. Kalau kita dulu biasa memberikan petunjuk di tingkat atas, sekarang kita belajar untuk meminta petunjuk di bawah. Jadi ketika kita juga dalam posisi di atas, tidak congkak, tidak tinggi hati, tapi ketika kita juga pada waktunya di bawah, ya kita tidak minder juga. Tapi kita dengan penuh bangga melakukan tugas itu dengan happy lah, begitu. Harus happy begitulah. Untuk kali ini kan sudah resmi tadi HKBP Rawamangun, Jemaat HKBP Rawamangun menggelar acara porhat untuk Pendeta Bander Siburian untuk mencalonkan diri menjadi Sekjen HKBP di Sinode Godang yang akan datang. Dan sambutan yang luar biasa tadi, Wakil Menko Menteri Hukum Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan yang juga jemaat di HKBP Rawamangun itu menggarisbawahi, karena Pak Bander juga membuat sambutan bahwa Sinode Godang ini harus jangan ada beban. Dan yang paling kuat tadi kata-kata di Pendeta Bander, Sinode Godang ini harus happy, harus merdeka. Apa pesan moral dari kata-kata itu? Ya, pertama-tama sebetulnya saya tidak meminta ini, ada acara borhat-borhat ini untuk dilakukan sebetulnya. Tapi jemaat, terutama perhaladu kita, nampaknya mereka berbisik-bisik juga sebelum-sebelumnya untuk berdoa memberangkatkan pendetanya. Mereka waktu itu berseluruh mengatakan kepada saya, selama ini yang menjadi pendeta di Rawamangun itu ialah mantan pimpinan. Lalu mereka berbisik-bisik, kali ini kami merindukan pendeta Rawamangun dari Rawamangun itulah yang menjadi pimpinan. Jadi itu saya anggap sebuah joke, tapi bagi mereka ternyata itu serius. Lalu mereka bertemu, berkumpul, lalu merencanakan sebuah kegiatan borha-borha ini. Ya saya tidak mungkin menolak lah. Saya malah bersuka cita kalau mereka sudah melakukan itu, karena mereka melakukannya dengan spontan, dengan baik juga. Nah, menyangkut ungkapan yang saya sebut supaya tidak memiliki beban dalam memilih ini, karena sesungguhnya sinode ini harus kita posisikan sebagai momentum untuk pesta keakraban, pesta sukacita, pesta kebahagiaan, pesta untuk membuang segala tiang-tiang pemisah yang bisa terjadi selama ini ketika kita ada di lapangan. Nah, maka saya mengungkapkan pemilihan sinode ini pun nanti ya harus happy lah, harus menyenangkan lah, harus menjadi sebuah momentum untuk lebih mengakrabkan diri dengan yang lain, tidak ada beban, tidak ada yang tertekan, tapi harus merdeka untuk menentukan pilihannya. Alasan sederhana sebetulnya ialah kalau seseorang itu memilih sesuatu yang ya katakan ada beban, ada terpaksa, kita yakin bahwa produknya, outputnya juga pasti kurang baik. Jadi saya kira seluruh peserta harus bebas dari beban apa yang ada, harus bebas dari ya mungkin tekanan juga, termasuk mungkin soal tekanan mutasi ya di HKBP. Itu juga harus dibebaskan agar orang yang bersangkutan yang memilih itu betul-betul happy, tidak ada bebannya, dia merdeka menentukan sesuai dengan hati nuraninya, dia bebas menuliskan apa yang menjadi isi dari hatinya. Nah, Pak Otto memang selalu mengungkapkan hal-hal seperti itu agar kita merdeka. Mungkin karena beliau wakilnya Menteri Hukum dan HAM, dia memiliki kemerdekaan, sehingga mungkin Pak Otto lebih kental dengan kebebasan ini, kemerdekaan ini, dan dia selalu mengungkapkan itu sesuatu yang perlu di zaman ini,
harus diberikan ruang yang lebih merdeka, walaupun kemerdekaan itu tidak kebablasan, tapi sesuai dengan norma-norma kehidupan yang ada. Seperti 1 minggu lagi akan Sinode Godang. Kira-kira apa doa Amang dan secara mental bagaimana kesiapan mental? Karena ini juga lagi-lagi di Sinode Godang saja yang 6 hari itu bisa ada perubahan atau tangan tidak terlihat bermain begitu. Apa kira-kira mental yang disiapkan untuk menghadapi ini semua? ya, apa yang kita persiapkan pertama-tama ialah doa kita. Meminta pertolongan dari Tuhan, agar Tuhanlah yang mendahului segenap langkah kita, menuntun kita, dan menguatkan kita. Kita yakin kalau sudah Tuhan yang menolong dan mempersiapkan kita, kita pasti akan dapat melewati setiap tahap yang sulit pun bersama-sama dengan Tuhan. Nah, memang biasalah dalam sebuah perhelatan sinode seperti Sinode Godang ini, ya kan banyak juga orang yang memiliki kepentingan. Ya mungkin mereka yang memiliki modal, atau mungkin mereka yang menjadi pemangku politik di negara ini, bahkan penguasa, ya saya kira sangat manusiawi kalau mereka memiliki kepentingan begitu. Tapi saya berharap memang kepentingan-kepentingan itu harus diletakkan di bawah salib Kristus, agar kepentingan itu tidak menjatuhkan, tidak merusak jiwa dari HKBP, tapi justru mereka harus turut dari bagian arak-arakan untuk membangun HKBP. Nah, ini kalau boleh kita sebut sebagai invisible hand yang tidak nampak ini, ya kita doakanlah agar mereka dengan segala niatnya, dengan segala daya, sumber daya, kemampuan, jabatan, pangkat, atau kebijakan politik yang ada, ini semua ditempatkan dalam bingkai membangun HKBP yang lebih baik. Tapi memang kalau ada kepentingan-kepentingan yang mungkin subjektif, kepentingan pragmatis, kepentingan yang bisa secara sadar atau tidak sadar merusak, ya memang kita harus menjauhi ini. Maka yang terutama sebetulnya peserta sinodisten itulah yang harus dicerahkan, agar mereka sekali lagi merdeka, Dipimpin Roh Kudus. mereka dituntun oleh Tuhan, dan mereka boleh secara jeli melihat tajam mana yang murni, mana yang tidak untuk diikuti seperti itu. Baik, Pak Pendeta Bandar Siburian MTH, terima kasih waktunya ini berbincang-bincang dari Suara Tapian TV. Ya, terima kasih Suara Tapian TV. Semoga Suara Tapian juga semakin keren, semakin oke, viewernya semakin hebat, dan semakin diminati oleh banyak orang. Makasih. Sukses untuk Tapian. Makasih.